أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja perkumpulan kita ini benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah membahas tentang hal-hal atau penyebab kufur Bani Adam yaitu yang seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid adalah berlebih-lebihan terhadap orang saleh seperti halnya kaum Nuh berlebih-lebihan terhadap 5 orang saleh yaitu Wad, Suwa', Yaghuth, wa Ya'uq wa Nasr. Nah, sekarang itu berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Sekarang adalah pembahasan kita berlebih-lebihan terhadap beribadah terhadap orang-orang yang ma jaa fit taghlid fi man abadallah 'inda rajulin salih fa kaifa idza abaduhu. Ini adalah bab khusus, masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya yang ditulis oleh atau yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid, yaitu babu ma jaa fit taghlid, sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ingat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala inda qabri rajulin salih, di dekat kuburan orang-orang saleh. Kemudian fa kaifa idza abaduhu, ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dekat kuburan orang saleh ini karena Allah. Bagaimana kalau seandainya kuburan itu disembah atau orang saleh itu disembah? Lebih bahaya lagi. Ini sikap keras terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, abadallah, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu mesti karena Allah SWT di dekat kuburannya orang-orang saleh. Makanya ditambahi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam babnya fa kaifa idza abaduhu.
Bagaimana kalau sampai orang-orang itu menyembah kuburannya atau menyembah orang-orang saleh? Itu justru lebih dahsyat, ya. Bahkan karena Rasulullah SAW keras terhadap orang yang beribadah di dekat kuburan orang saleh. Bagaimana kalau sampai disembah, meminta kepada penghuni kuburnya, kemudian meyakini bahwasannya orang yang berada di kubur mengetahui gaib, terus mengabulkan permintaan dan seterusnya. Itu lebih dahsyat lagi. Dalilnya adalah, yang pertama adalah wa fi sahih, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, an Aisyah, berarti fi sahih dalam sahih Al-Bukhari, Sahih Bukhari. Kalau fi sahih berarti Sahih Bukhari. An Aisyah anna Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Sesungguhnya Salamah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Salamah, sesungguhnya Salamah adalah siapa? Salamah istri Rasulullah SAW. Siapa yang ingat namanya? Hindun, ya. Salamah namanya Hindun. Aisyah menceritakan bahwasanya Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'adha bi ardil Habasyah. Ya. Bahwasanya Salamah, cerita Aisyah radhiyallahu anha, ya, menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kanisah. Kanisah tahu? Gereja yang pernah dia lihat di negeri Habasyah. Negeri Habasyah adalah Ethiopia, ya. Jadi Salamah menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang gereja yang pernah dia lihat di negeri Habasyah. Ini diceritakan oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha, ya. Wa ma fiha minas shawar. Kemudian di dalamnya terdapat gambar-gambar. Ya. Salamah menceritakan bahwasanya di dalamnya itu ada gambar-gambarnya, ya Rasulullah. Kemudian apa jawab Rasulullah SAW ketika diberitahu oleh Salamah terhadap apa yang pernah dilihat oleh Salamah di Habasyah, di gereja di Habasyah. Kemudian jawab Rasulullah SAW, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Ya, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu, ya, ketika telah meninggal dunia dari kalangan mereka berupa orang soleh, awil abdus soleh, atau hamba Allah yang soleh. Ini keraguan-raguan kalau dijelaskan oleh para ulama, ya. Ar-rajulus soleh awil abdus soleh, orang laki-laki soleh atau hamba Allah yang soleh. Di sini keraguan-raguan perawi, yaitu ar-rajulus soleh awil abdus soleh, orang soleh atau hamba Allah yang soleh. Jadi disebutkan dua-duanya. Kata Rasulullah SAW, mereka itu apabila ada orang soleh atau hamba Allah yang saleh yang meninggal dunia dari kalangan mereka, mereka akan banau ala qabrihi masjidah. Mereka akan membangun masjid di atas kuburan mereka. Jadi, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, hal seperti yang terjadi sekarang ini di negeri Islam, yang mana mereka berlomba-lomba membangun masjid di dekat kuburan atau di atas kuburan, atau membangun masjid pas di dalam kuburan, ya,
Sesungguhnya hal itu pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan membiarkan saja, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, bahkan melaknat mereka yang membangun masjid di atas kuburan. Nah, kok bisa terjadi sekarang ini, Ustaz? Kok bisa terjadi? Sudah tahu di sini banyak sekali riwayat-riwayat yang sahih menjelaskan bahwasannya Rasulullah SAW melarang umatnya atau para sahabat, bahkan umatnya, agar tidak membangun masjid di atas kuburan. Kok bisa terjadi sekarang ini? Katalah ya ikhwan sekalian, ketahuilah ya ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kaum muslimin atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa mengikuti tradisi-tradisinya orang sebelum mereka. Ya, yaitu tradisinya siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Dalam riwayat yang sahih, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta la dakhalu juhra dhibbin lattaba'tumuhu. Ya. Yaitu sungguh umatku nanti akan mengikuti tradisinya orang-orang sebelum mereka. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dhibbin, sampai seandainya mereka itu masuk ke lubang nyawa, niscaya mereka itu akan mengikutinya. Nah, ini perkara agama saja diikuti. Bagaimana dengan perkara duniawi? Oh, lebih giat, lebih semangat lagi. Cara berpakaian, cara ini, cara itu, dan seterusnya. Mereka akan senang mengikuti tradisi-tradisinya orang-orang jahiliyah, orang Yahudi dan Nasrani. Nah, kawan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada hadis, ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW memberitahu bahwasanya mereka itu adalah, ya, sejelek-jelek orang, ya, sejelek-jelek orang, yaitu apa? Ketika ada salah satu di antara mereka, orang soleh atau hamba soleh yang meninggal dunia, mereka akan membangun masjid di atas kuburan mereka. Nah, sekarang ini terjadi. Tidaklah di sana ada kuburan yang disinyalir bahwasanya itu adalah kuburan wali, ya, kuburan wali atau tidak, nggak tahu ada, ya. Bahkan di sebagian daerah katanya ada kuburan wali, setelah digali tidak ada sama sekali, tidak apa-apa, nggak ada sama sekali, justru adanya kayu, ya, justru ada kayu. Ini ya, Allah alam kebenarannya, tapi menuntut kemungkinan seperti itu. Karena apa? Syaitan itu akan selalu menghiasi, ya, selalu memberi was-was kepada manusia, membisik-bisikkan manusia agar mereka itu keluar dari agama mereka, agar mereka itu senang melakukan bid'ah, senang beribadah di tempat-tempat yang tidak disyariatkan, dan benci beribadah di tempat-tempat yang disyariatkan. Kalau beribadah di dekat kuburan, Masya Allah khusyuknya. Tapi kalau beribadah di dekat masjid atau di dalam masjid, malas, hawanya, ngantuk, kemudian tidak khusyuk ketika berdoa. Ketika berdoa di dekat kuburan, sampai nangis-nangis, sampai ini dan seperti, ya, dan seterusnya. Padahal tidak ada satu riwayat pun yang sahih, ya, yang menjelaskan bahwasannya di dekat kuburan, sampai kuburan Rasulullah SAW, ya, sampai kuburan Rasulullah SAW, tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan bahwasanya di situ doanya makbulah atau doanya dikabulkan, ya, ataupun di kuburannya para sahabat, di kuburan Baqi, enggak, tidak ada, ya. Yang ada adalah disunnahkannya kita berziarah kubur dalam rangka mengingat mati dan mendoakan orang-orang muslim atau mendoakan ahlul kubur. Kemudian kata Rasulullah SAW, selain mereka banau ala qabrihi masjidah, mereka akan membangun kuburan di atas masjid mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Wasawwaru fi tilka suwar, dan mereka akan menggambar, ya, gambarnya orang-orang soleh tersebut,
di dalam masjid, kadang-kadang di dalam masjid atau di dekat kuburannya. Ya, di ini ada gambar-gambarnya. Oh, ini gambarnya fulan, ini gambarnya wali fulan, dan seterusnya. Wasawwaru fi tilka suwar, digambar. Itu orang-orang, kalau ini di Habasyah berarti orang-orang Nasrani, ya, orang Nasrani seperti itu. Nah, orang Muslim ya ada, ya, gambarnya ditaruh di dekat kuburan, kemudian diadakan upacara seperti upacaranya orang Nasrani juga, tembak main tembak, dar. Nah, kemudian dengan upacara membawa gambarnya dan seterusnya. Wasawwaru fi tilka suwar, itu semuanya tradisinya orang-orang Nasrani. Anehnya, ya, kaum muslimin mengikutinya dan mereka tidak merasa bahwasanya itu adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Rasulullah juga, ulaika syirarul khalqi indallah. Ya, mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wal'iyadu billah, orang yang demen membangun masjid di atas kuburan atau di dekat kuburan atau menguburkan orang soleh di dalam masjid, itu termasuk, ya, orang yang jelek, paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka itu adalah orang-orang yang syirar, orang-orang yang jelek di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menambahkan dalam riwayat itu, fahaulai jama'u bainal fitnataini, fitnatul kuburi wa fitnatut tamathil. Ya, kata Syekhul Islam, mereka itu mengumpulkan dua fitnah. Ya, fitnah di sini adalah sesuatu yang menjerumuskan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya fitnah. Seperti halnya Dajjal, kemudian pertanyaan, itu semuanya fitnah, ya. Atau membunuh orang, itu namanya fitnah, ya. Fitnah di sini adalah sesuatu hal yang bisa menjerumuskan manusia dari jalan atau melencengkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya fitnah. Nah, ini terkumpul dua fitnah. Apa itu? Fitnatul kubur. Ya. Ya. Fitnatul kubur adalah, yang pertama adalah fitnatul kubur. Fitnahnya kubur. Terfitnah mereka, berlebih-lebihan terhadap kubur. Kuburannya dibedakan, padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, diberi nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, agar apa kata Rasulullah SAW, la taj'al qabran musyrifan illa sawaitahu, dan janganlah engkau melihat kuburan yang merunduk lebih tinggi kecuali engkau samaratakan, ya, wala suratan illa tamastahu, ya, tamastahu, dan tidaklah engkau melihat gambar kecuali engkau hancurkan, gambar atau patung kecuali engkau hancurkan. Itu apa wasiat Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau sekarang ini gambar paling demen, senangnya masya Allah, gambar paling senang. Kemudian patung juga dipelihara di rumah-rumah banyak. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dalam rangka mengindahkan wasiat Rasulullah SAW, kalau ada patung, ya, kemudian gambar di rumah, gambar-gambar yang bernyawa, itu dihilangkan, ya. Apalagi kalau dipajang itu nggak ada khilaf di antara para ulama kalau dipajang. Termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membolehkan gambar itu yang tidak ini tapi tidak dipajang. Yang dimaksud di gambar itu, ada gambar di situ adalah gambar yang dengan tangan tulisan. Tapi beliau rahimahullah ta'ala melarang seandainya gambar itu dipajang. Gambar di situ harus dihinakan, ditaruh di bawah bantal, ditaruh di bawah keset. Nah, karena apa? Gambar itu kalau dipajang itu ada dua fitnah. Fitnah yang pertama riya. Nggak mungkin gambar jelek ditaruh di atas.
Gambar mesti gambar yang ditaruh di atas tuh gambar yang cakep. Kemudian gambar yang wisuda, ya kan? Gambar foto dengan presiden, gambar foto dengan bupati, gambar foto dengan masyayikh dan lainnya. Itu yang ditaruh di situ. Tapi kalau gambar yang jelek-jelek, waduh gambar ini jelek, mesti dibuang. Nah, ini terbalik. Gambar seperti itu harus dihinakan karena itu akan pengaruhnya riya, kemudian yang lebih ditakutkan lagi ya sampai ke pemujaan, ya, tidak diperbolehkan. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, orang yang seperti itu mereka itu mengumpulkan dua fitnah. Fitnah yang pertama adalah fitnah kubur, berlebih-lebihan terhadap kubur yang seharusnya kuburan itu diberi hak. Haknya kuburan apa? Yaitu ketika dia menjulung tinggi atau di syarrafahu, lebih ditinggikan, diratakan, ya, harus diratakan, bukan malah dikasih maisan, itu kata orang Jawa, maisan, ya nisan. Kemudian apalagi dikasih perumahan, masya Allah, terus dikasih lampu. Itu larangan dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya kalau mereka ditanya apakah itu diperbolehkan, sampai kuburannya para wali, menurut mereka, ketika ditanya kepada mereka apakah itu diperbolehkan, mereka akan jawab tidak diperbolehkan, karena sudah tahu semua. Kenapa kok seperti itu? Nah, ujung-ujungnya apa? Karena itu kuburannya orang saleh. Di sini makanya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahaya atau fitnahnya kuburan orang-orang saleh. Ya, karena mereka senang. Ya, bahayanya kuburan orang saleh ini kalau tidak tahu ya syariat Rasulullah SAW atau larangan Rasulullah SAW, mereka akan berlebihan terhadap orang saleh seperti halnya kaum-kaum terdahulu berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Makanya kita perlu mempelajarinya. Kemudian wa fitnatut tamatsil, dan fitnahnya tamatsil. Tamatsil itu umum. Tamatsil itu patung-patung itu umum. Kuburan itu termasuk tamatsil. Bisa disembah. Ya. Sampai dekat kuburan, Mbah, saya pamit dulu, Mbah. Ya, izin dulu, Mbah. Ini ada. Sampai seperti itu. Ya. Takut di dekat jejak, lebih seneng jalan di pinggir kuburannya fulan daripada kuburan mbah ini, ya, seperti itu. Yaitu jadi tamatsil akhirnya, ya, jadi berhala yang disembah, ya. Kemudian hadis berikutnya, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ini beribadah kepada Allah SWT. Ini yang dijelaskan di sini. Mereka beribadah kepada Allah SWT, akan tetapi di dekat kuburannya orang-orang saleh. Nah, ini sampai berlebih-lebihannya hafalan Al-Quran di dekat kuburan. Hafalan Al-Quran di dekat kuburan, nggak di masjid. Kemudian hafalan Alfiyatu bin Malik, ini seperti yang terjadi. Hafalan Alfiyatu bin Malik di kuburannya kiai ini. Kemudian baca ini itu di kuburannya ini. Itu yang terjadi, ya, di kalangan kaum muslimin sekarang ini. Mereka berlebih-lebihan terhadap kuburan dan menghilangkan hak kuburan sebenarnya. Hak kuburan sebenarnya untuk ibrah, ya, atau wa'id. Ibrah itu sebagai pelajaran, seperti hanya Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah dengan kematian itu sebagai wa'id atau peringatan, pelajaran agar orang semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lain, di situ kuburan dipuja-puja, disanjung-sanjung, bahkan mereka memiliki keyakinan bahwasanya berdoa atau ibadah atau melakukan hal-hal yang sifatnya ubudiyah di situ lebih mulia daripada ibadah di masjid. Wal a'yadu billah. Walahuma, dan dari Bukhari dan Muslim, anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malakul maut, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha,
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup kain, ya, menutup kain, khamisatan lahu, menutupkan kain di atas wajahnya. Rasulullah SAW menutupkan kain di atas wajahnya. Ini menunjukkan bahwasannya sakaratul maut, menjelang sakaratul maut itu ada aja penyakit-penyakitnya dan sakit, apalagi sakaratul maut. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, fa idza ghamma biha kasyafaha. Dijelaskan juga oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam sakit demam, ya. Pada waktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan demam. Kemudian Rasulullah SAW ketika ini sudah reda gitu ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menutupkan kain atau menutupkan selimut di atas wajahnya. Kemudian setelah Rasulullah SAW merasa sesak, wa idza tamma biha, ketika Rasulullah SAW merasa sesak, kasyafaha, Rasulullah SAW membukanya. Faqala wa huwa kadzalik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan Rasulullah SAW dalam keadaan seperti itu, kadang-kadang dibuka selimutnya, kadang-kadang ditutup, ya. Apa kata Rasulullah SAW? La'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah terhadap orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kuburan para nabi mereka masjid. Ya. Ini apa? Maknanya ini apa? Maknanya adalah yang pertama, doa Rasulullah SAW terhadap orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi mereka, ya, doa laknat, ya, doa laknat Rasulullah SAW terhadap orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid, tempat beribadah. Didoakan laknat maksudnya apa? Agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doanya Rasulullah SAW, dan doanya Rasulullah SAW dikabulkan. Kemudian yang kedua adalah peringatan Rasulullah SAW kepada para sahabat dan umatnya agar tidak mengikuti tradisi atau kebiasaannya orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Kebiasaannya orang Yahudi dan Nasrani apa? Mereka itu menjadikan kuburan para nabi mereka itu sebagai tempat peribadahan. Ini peringatan dari Rasulullah SAW. Kemudian faedah yang kedua adalah ini peringatan khusus kepada sahabat dan umat Muhammad SAW agar tidak menjadikan kuburan beliau SAW sebagai tempat beribadah atau sebagai masjid. Nah sekarang, kalau kita lihat sekarang ini bilik atau kamar Aisyah radhiyallahu anha atau rumah Rasulullah SAW berada di dalam masjid. Nah, kamar atau kuburan Rasulullah SAW berada di dalam masjid. Bagaimana kalau ada orang yang berdalil bahwasanya Rasulullah SAW itu dikuburan di Masjid Nabawi? Apakah itu benar? Salah total. Ada beberapa jawaban yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Qaulul Mufid. Yang pertama adalah, ya, sesungguhnya Rasulullah SAW dikubur di mana? Di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, di dalam rumahnya, tidak di dalam kuburan. Itu pada waktu itu ada pembeda, makanya di sana ada raudhah, taman rumahnya Rasulullah SAW, antara rumahnya Rasulullah SAW dengan masjid, ya, dengan masjid. Nah disitulah yang membedakan bahwasanya Rasulullah SAW tidak dikubur di dalam masjidnya Rasulullah SAW. Beliau SAW dikubur di mana?
di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Riwayatnya banyak sekali. Ya, ada yang menjelaskan bahwasanya seandainya Umar ya di dalam ini setelah beliau meninggal, Aisyah radhiyallahu anha tetap tidur di kamarnya dan di situ ada kuburannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada kuburannya Rasulullah SAW. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, seandainya di situ tidak ada Umar, aku tidak malu. Ya, Aisyah radhiyallahu anha masuk ke kamarnya selalu menutup auratnya karena di situ ada kuburannya Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah bahwasannya setiap nabi itu dikuburkan seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di mana dia meninggal. Rasulullah SAW meninggalnya di mana? Kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, dikuburkan di situ. Ya, kuburkan ke situ. Nah, para sahabat menguburkan Rasulullah SAW di dalam kubur, di dalam kamarnya Aisyah radhiyallahu anha berdasarkan wasiat Rasulullah SAW atau sabda Rasulullah SAW bahwasannya semua nabi itu akan dikuburkan di mana dia meninggal. Seperti itu. Jadi nggak ada dalilnya itu, karena itu perluasan masjid. Kalau nggak diluaskan ya gimana? Tetap harus melewati situ. Kalau nggak melewati situ gimana? Susah. Walaupun pada waktu itu ada pengingkaran di antara para sahabat, di dalam zaman tabi'in juga ada yang tidak setuju perluasan, kemudian ada yang tidak setuju. Yang jelas, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kuburan Rasulullah SAW yang benar tidak dikubur di dalam masjid. Jangan sampai dijadikan dalil. Nah, sekarang di situ apa? Itu pun ada ininya. Ada pembatasnya antara masjid dengan rumahnya Rasulullah SAW. Makanya sebagian ulama kalau memang di situ ada kuburannya, ya syarat diperbolehkan membuat pembatas, asalkan kuburannya itu tidak dijadikan sesembahan atau kuburannya itu tidak diagung-agungkan. Kalau diagung-agungkan maka harus dihancurkan karena untuk menghilangkan sebab-sebab kesyirikan, sebab-sebab perbuatan syirik. Kemudian walaula dzalika abraza qabrahu ghaira annahu khasyiya an yuttakhadha masjida. Kalau tidak demikian, ya, niscaya kuburan Rasulullah SAW sudah dibangun, dihiasi. Ghaira annahu khasyiya an yuttakhadha masjida. Ya, akan tetapi Rasulullah SAW takut, ya, seandainya kuburannya nanti dijadikan masjid. Takut beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kawan sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis berikutnya adalah sebenarnya banyak faedahnya, enggak memungkinkan insyaallah taala. Ya, sudah banyak faedah yang inti-intinya kita ambil. Wali Muslimin, dan dari Imam Muslim, an Jundub ibnu Abdullah qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya, sebelum 5 hari dia wafat, ya, sebelum 5 hari dia wafat, wa huwa yaqul, dan dia berkata, inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari persangkaan kamu manusia, sahabat, dan kita semuanya, bahwasannya an yakuna li minkum khalil, saya memiliki khalil di antara kamu. Ya, khalil ini derajatnya lebih tinggi daripada habib. Sekarang ini kalau ini Habibullah, ya, Muhammad Habibullah, ya itu sebenarnya
tidak membedakan antara Rasulullah SAW dengan orang biasa. Kalau sekarang ini Habibullah banyak sekali, ya, itu kasihnya Allah sangat banyak sekali. Habibullah banyak sekali sekarang sama ini. Ya, kalau di dunia ini sekarang ini orang-orang yang menamakan itu Habibullah. Tapi kalau Rasulullah SAW adalah Khalilullah, tingkatannya lebih tinggi. Karena dijelaskan oleh para ulama, ya, dijelaskan oleh ulama lughah bahwasannya Khalil itu adalah cinta ghayatul hub, cinta di atas cinta yang sudah derajatnya sangat tinggi. Ya, sampai cinta yang bukan cuman di dalam hati saya, semua, kalau seandainya dihitungkan jasadnya itu Khalil, itu jasadnya semuanya itu cinta kepada sesuatu, itu namanya Khalil. Ya, jadi Rasulullah SAW berlepas diri, jadi Rasulullah SAW tidak pernah menyatakan bahwasanya itu adalah Khalilku, nggak pernah. Rasulullah SAW menyatakan seperti itu. Fa innallaha qad ittakhadhani khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan, ya, aku ini sebagai khalil, ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku ini sebagai khalil. Kama ittakhadha Ibrahim khalila. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim itu sebagai khalil. Ya, jadi Rasulullah SAW yang lebih berhak adalah Rasulullah SAW adalah Khalilullah. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai Khalilullah. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Kata Rasulullah SAW, seandainya, ya, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, seandainya aku mengambil dari umatku itu adalah seorang khalil, niscaya aku akan mengambil atau menjadikan Abu Bakar itu sebagai khalil. Ini membantah orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya Abu Bakar adalah kafir, Umar adalah kafir. Bahwasanya ini menjelaskan tentang fadl atau keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, jadi sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, seandainya aku ini diperbolehkan mengambil khalil, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar itu sebagai khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu dulu mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah bahwasanya aku melarang kamu menjadikan kuburan-kuburan para nabi itu sebagai masjid. Fa inni anhaakum dzalik. Ya, ala fala tattakhidul qubura masajid, ya. Ketahuilah, janganlah engkau sekali-kali menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, karena sesungguhnya aku melarang hal tersebut. Nah, kawan sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini sudah jelas, ya, sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasannya dilarang bagi kita untuk beribadah di dekat kuburan, walaupun kuburannya itu adalah kuburannya orang soleh. Bagaimana kalau kuburannya itu bukan kuburan orang soleh? Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi, ya, hidayah kita, kawan sekalian, sehingga kita selalu istiqamah berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.